warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk yang wajib diikuti oleh setiap kaum muslimin adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan di dalam agama ini adalah perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan perkara yang baru itulah yang dikenal dengan bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat, dan setiap kesesatan pasti masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Kaum muslimin, salat jemaah, salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk melakukan amal saleh, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mendapati syahrul barakah, yaitu syahrul Ramadan. Semoga syahrul Ramadan ini kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik kepada kita untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita melebihi daripada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian salawat dan salam saya haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini para panitia kajian telah memberikan waktu kepada saya untuk membahas tentang fikih Ramadan. Ya, fikih Ramadan. Kalau ditanya apa yang dimaksud dengan fikih Ramadan? Fikih Ramadan itu adalah pemahaman tentang bulan Ramadan. Maka di sini akan kita bahas. Ya, kita kaum muslimin wajib memahami tentang bulan Ramadan, amalan tentang pada bulan Ramadan, dan keutamaan pada bulan Ramadan. Sehingga dengan demikian akan memberikan motivasi, semangat kepada kita untuk meningkatkan amal soleh kita pada bulan Ramadan. Kita kaum muslimin, sebelum kita melakukan amal soleh atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengetahui, mempelajari dan mengilmui tentang sesuatu yang akan kita amalkan. Al-Imam Bukhari telah menyebutkan di dalam kitab beliau, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Hendaknya ilmu terlebih dahulu, mengetahui terlebih dahulu sebelum dia mengatakan sesuatu dan sebelum dia mau mengamalkan sesuatu dalam segala hal. Ya, dengan mengilmui kita akan termotivasi untuk melakukan amal soleh, memiliki semangat, mengetahui keutamaan daripada
suatu amal ibadah. Demikian pula salat. Wajib bagi kaum muslimin mempelajari tentang amal salat. Sehingga kita mengetahui keutamaan daripada salat dan kita mengetahui bagaimana seharusnya salat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaknya kalian salat persis seperti aku salat. Nah, bagaimana mengetahui salatnya persis seperti salatnya Rasulullah? Yaitu belajar. Belajar bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula haji. Sebelum melaksanakan haji, kaum muslimin wajib mempelajari bagaimana cara manasik haji yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian melakukan haji persis aku melakukan haji. Ya, jadi kalau kita tidak memahami, tidak mengilmui, maka kita akan beramal tanpa ilmu. Dan kita akan terkena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amal saleh sedangkan dia sendiri tidak mengetahui amal itu benar atau tidak, maka amal itu tertolak, tidak sesuai dengan tata cara amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang fikih Ramadan, yaitu seputar amal-amal pada bulan Ramadan, tentang hukum pelaksanaan puasa pada bulan Ramadan, keutamaan dan adab-adabnya. Yang pertama kita akan jelaskan tentang hukum berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa ini merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ini berdasarkan Al-Qur'an Karim, berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua kaum muslimin telah sepakat akan wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan, dan semua para ulama juga telah sepakat, tidak ada yang berselisih, tidak ada yang mengatakan puasa pada bulan Ramadan sunnah, tidak ada yang mengatakan puasa pada bulan Ramadan itu boleh-boleh saja, tidak ada. Semuanya sepakat, Al-Quran, hadis, para ulama telah bersepakat, dan seluruh kaum muslimin sepakat mengatakan berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah wajib. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu." Ya, wahai orang-orang beriman. Al-Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, perhatikanlah ayat ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang beriman, maka hendaknya kalian pasang telinga kalian. Karena seruan ini khusus kepada orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, wajib bagi kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita akan wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan. Bahkan puasa ini kewajiban bukan atas umat ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Kepada kaum Yahudi telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala puasa. Demikian pula kepada kaum Nasara. Mereka semua kaum umat sebelum kita juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Ini menunjukkan sya'nun 'azim, kedudukan yang tinggi daripada berpuasa. Hanya saja sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, apakah umat-umat terdahulu sebelum kita puasanya pada bulan Ramadan atau tidak? Wallahu taala a'lam. Bisa jadi mereka juga berpuasa pada bulan Ramadan, bisa jadi puasa mereka di luar daripada bulan Ramadan. Tapi intinya di sini mereka juga pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang wajibnya puasa pada bulan Ramadan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Bahwasanya Islam berdiri di atas 5 pondasi. Berdiri di atas 5 tiang.
Yang pertama, syahadatu la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini pondasi pertama. Yang kedua, iqamatus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga adalah as-shaum fi syahr Ramadan, berpuasa pada syahrul Ramadan. Yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Ya, ini adalah 5 pondasi, 5 tiang yang mana agama Islam tegak di atasnya. Islam pada diri seseorang tidak akan tegak apabila tidak ada 5 pondasi ini. Ya, maka jangan harap orang mengaku Islam apabila dia tidak sholat. Jangan harap orang mengaku Islam apabila dia tidak puasa. Sebab puasa, zakat, haji bagi yang mampu, demikian pula sholat, ini adalah tiang daripada agama Islam. Ya, kita lihat suatu bangunan yang apabila tidak memiliki tiang, maka dia akan roboh, dia akan hancur. Demikian pula agama Islam yang ada pada diri seseorang. Ya, apabila dia meninggalkan pondasi-pondasi tersebut atau salah satu di antaranya, maka dia khawatirkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau hilang Islamnya. La islama liman la haddu fil Islam liman taraka shalah. Umar bin Khattab mengatakan bagi orang yang meninggalkan salat, demikian pula bagi orang yang tidak berpuasa, jangan harap dia mengaku Islam. Ya, ini merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Demikian pula seperti dikatakan tadi, kesepakatan para ulama dan umat akan wajibnya bagi kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ini hukum puasa. Kemudian berikutnya adalah keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya, akan dihapuskan semua dosa-dosa kita. Tapi dengan catatan imanan wa ihtisaban. Dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menafsirkan daripada hadis ini, yang dimaksudkan dengan iman wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya dia mengimani akan kewajibannya berpuasa pada bulan Ramadan. Demikian pula hendaknya dia mengimani akan keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Dilipat gandakannya amal saleh bagi orang-orang beramal pada bulan Ramadan, dan dia yakini bahwasanya bagi orang-orang berpuasa pada bulan Ramadan akan mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dimaksudkan dengan imanan wa ihtisaban. Ya, apabila ada 2 syarat tersebut, baru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Jadi kita berpuasa bukan karena puasa musim-musiman. Ya, melihat abi dan uminya berpuasa juga ikut-ikutan berpuasa. Melihat kaum muslimin berpuasa, masyarakatnya kaum muslimin berpuasa juga ikut-ikutan berpuasa. Atau karena malu. Ya. Karena malu, sudah tua, sudah dewasa, sudah besar, tidak berpuasa, malu. Ya, tidaklah demikian. Jadi orang yang mendapatkan keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala apabila iman wa ihtisaban. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan dan meyakini akan ganjaran pahala yang sangat besar bagi orang berpuasa pada bulan Ramadan. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun catatan khusus yang harus diperhatikan, ini telah dijelaskan oleh para ulama kita
dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan para ulama bahwasanya dosa-dosa yang diampuni dimaksudkan itu adalah dosa-dosa kecil saja. Ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar ini membutuhkan taubat secara khusus. Membutuhkan taubat secara khusus. Makanya kalau kita mendapatkan sebuah hadis yang keutamaannya akan diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksudkan itu adalah dosa-dosa kecil. Di antara hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya antara sholat yang satu dengan sholat yang lain itu akan menghapuskan dosa. Antara Jumat satu dengan Jumat yang berikutnya akan menghapuskan dosa selama 1 minggu. Antara puasa dengan puasa yang berikutnya ini akan menghapuskan dosa selama 1 tahun. Demikian pula antara haji dengan haji berikutnya akan dihapuskan dosanya Allah Subhanahu wa taala idza jutunibatil kabair, dengan catatan apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, ini dalilnya. Ya, jadi yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya bagi orang-orang berpuasa adalah dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar tidak akan dihapus dengan amal soleh. Ya, membutuhkan taubat secara khusus. Ya. Jadi bagaimana cara membedakan ini adalah dosa besar dan ini adalah dosa kecil? Ya, kalau dijelaskan oleh Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair, beliau mengatakan bahwasanya yang namanya dosa besar adalah setiap dosa yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa yang ada azabnya. Setiap dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumilah itu adalah dosa besar. Sedangkan lain daripada itu, dosa atau kesalahan yang tidak diazab dengan azab neraka, atau dosa yang tidak diancam atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah dosa sepele atau dosa kecil. Ya, contohnya dosa besar yang mendapatkan ancaman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah orang-orang yang makan riba. Nabi SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidahi wa katibai hum sawa'un. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang utang piutang yang ada unsur ribanya. Pencatatnya dan saksinya semuanya sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka riba ini adalah dosa besar karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zina. Ya, Nabi SAW menyebutkan yang mana bila menyaksikan ada sekumpulan manusia dimasukkan ke dalam panci yang sangat besar. Panci menyala-nyala yang sangat mendidih. Manusia dimasukkan ke dalamnya kemudian ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan mereka adalah para pezina, laki-laki dan wanita yang berzina. Ini menunjukkan berzina adalah dosa besar karena adanya azab dan ancaman. Demikian pula minum khamar diajar Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah nanti. Intinya setiap perbuatan dosa yang ada ancamannya, yang ada azabnya, yang ada hukumannya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikanlah itu adalah dosa besar. Ya, dalam hukum Islam bagi orang yang mencuri itu dipotong tangannya, menunjukkan bahwasanya mencuri adalah dosa besar. Nah, lain daripada perbuatan dosa kecil, tidak ada ancaman, tidak diazab dengan neraka dan tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan dosa kecil inilah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Adapun perbuatan dosa besar, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi kriteria taubat. Ya, ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan bahwasanya dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, dia menyesali perbuatan dosanya tersebut. Benar-benar dia menyesalinya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia menyesali perbuatannya, yang kedua benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyesali atas apa yang dia lakukan, atas perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia betul-betul sangat menyesal. Kemudian setelah itu dia iringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia memiliki azam, komitmen yang sangat kuat tidak akan kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi 3 hal ini harus ada. Ya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh taubat, menyesali atas perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut.
Kemudian beliau menambahkan, apabila berkaitan dengan adami, berkaitan dengan kehormatan manusia, dia pernah mendolimi manusia, menyakiti manusia yang lainnya, maka syarat taubat itu bertambah 1 menjadi 4, yaitu dia harus minta maaf kepada saudaranya itu, baru taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar akan diampuni dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 syarat tadi. Adapun diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, maka yang diampuni adalah dosa-dosa kecil saja. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berikutnya daripada orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, bahwasanya orang yang berpuasa akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amala ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya semua amal ibadah seorang hamba itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Adapun puasa itu untuk diriku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalas orang-orang berpuasa. Ini menunjukkan bagaimana mulianya kedudukan puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan salat, amalan zakat, amalan sedekah, amalan haji telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala untuk mereka, kecuali puasa. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya berlipat ganda. Kemudian keutamaan lain daripada puasa pada bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu junnatun yastajinnu bihil 'abdu minan nar." Bahwasanya puasa itu adalah tameng yang dengannya seorang hamba akan bertameng dirinya pada azab api neraka. Jadi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan akan dihindarkan Allah Subhanahu wa taala daripada azabnya api neraka. Di antara keutamaan lain daripada berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu Rayyan yadkhulu minhu as-shaimun." Sesungguhnya di surga Allah Subhanahu wa taala ada pintu khusus yang namanya pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang mana di pintu Rayyan ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Yaumul qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Pada hari kiamat nanti tidak ada satupun manusia yang memasuki pintu Ar-Rayyan melainkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Yuqalu aina as-shaimun, maka seorang malaikat akan berkata, manakah orang-orang berpuasa? Nah, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang-orang berpuasa? Fa iza dakhalu ughliqa fayaqumu la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka orang-orang berpuasa itu memenuhi seruan malaikat tersebut. Mereka pun memasuki pintu surga, yaitu pintu Ar-Rayyan, yang mana yang lain-lainnya, manusia yang lain tidak ikut masuk bersama mereka. Fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahad. Apabila mereka masuk di pintu Ar-Rayyan, maka pintu Ar-Rayyan itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diizinkan orang selain mereka untuk memasukinya. Ini keutamaan khusus untuk orang-orang berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan pintu khusus di surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimasuki melainkan khusus untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah adab-adab puasa. Nah, bagaimanakah adab-adab berpuasa pada bulan Ramadan? Apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu makan sahur. Makan sahur ini merupakan adab yang pertama kali harus kita amalkan. Dan ini merupakan suatu keharusan. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaknya kalian makan sahur karena sesungguhnya makan sahur itu adalah barokah. Ya, tidak sepantasnya kaum muslimin meninggalkan makan sahur ini. Ya, karena yang pertama, pada makan sahur ada barokahnya. Barang siapa yang tidak makan sahur,
maka dia puasanya tidak barokah. Puasanya sah tapi dia tidak barokah. Ini harus kita perhatikan. Yang kedua, bahwasanya makan sahur itu adalah perintah Nabi SAW, tidak boleh kita menyelisihinya. Ya, al-aslu fil amri wujubun. Asal daripada perintah wajib kita mentaatinya. Ya, tidak ada orang yang menyelisih perintah melainkan orang durhaka kepada Allah dan Rasulnya SAW. Maka harus kita melakukannya. Ya. Jadi seandainya kita mendapati makanan sahur, entah karena faktor yang lain seperti tidak ada makanan, terlambatnya masakan, atau terlambat kita bangun tiba-tiba azan, maka hendaknya kita makan sahur dengan apa adanya. Ya mungkin ada makanan sampingan, snack, ada kurma, bahkan dengan seteguk air, ini bisa dijadikan untuk sahur. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Ibnu Hibban, tasahharu walau biju'atin ma. Hendaknya kalian sahur walaupun seteguk air minum. Nah, ini menunjukkan suatu keharusan bagi orang-orang berpuasa. Ya, harus hendaknya dia makan sahur walaupun hanya seteguk air minum. Kemudian disunahkan mengakhirkan makan sahur. Ya, diakhirkan. Ya, artinya mendekati waktu azan sekitar 15 atau 20 menit lah. Ya, sebelum waktu azan disunahkan dia untuk makan sahur. Ya, tidak layak bagi seseorang untuk mempercepat makan sahur. Sekarang kurang lebih waktu sahur ini jam 4.30 kurang lebih. Ya, maka tidak pantas kita makan sahurnya itu jam 2:30 atau jam 3. Ini terlalu lama. Ya, kita disunahkan, dituntut untuk makan sahur diakhirkan mendekati waktu azan. Ya, 15 menit atau 20 menit sebelum azan. Inilah sunnah yang diamalkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, beliau mengatakan, sesungguhnya kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian azan dan kami bersama Rasulullah berangkat ke masjid. Maka Zaid bin Sabit ditanya oleh salah seorang sahabat, berapakah kadar waktu antara makan sahur kalian bersama Rasulullah SAW, antara makan sahur dengan azan? Maka beliau Zaid bin Sabit mengatakan, biqadri khamsina ayat, yaitu sekitar membaca 50 ayat. Ya, jadi 50 ayat kalau kita baca itu kurang lebih 15 atau 20 menit. Ini jangka antara sahur dengan azan. Inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh seorang muslim menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Apabila seandainya seorang muslim dia sedang makan sahur misalnya, tiba-tiba azan, apakah dia harus menghentikan makan atau tidak? Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, hendaknya dia melanjutkan makannya. Ya, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u 'ala yadihi, fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan suara azan, sedangkan piring, sedangkan gelas masih kalian pegang, kalian makan, jangan sekali-kali kalian meletakkan piring atau gelas tersebut sebelum kalian menghabiskan kebutuhan kalian. Ya. Ini menunjukkan apa? Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya waktu imsak itu adalah waktu azan. Ya, kita perhatikan kaum muslimin pada zaman sekarang ini, mereka telah membuat cara baru. Untuk antisipasi waktu azan, mereka telah menetapkan waktu imsak 10 atau 5 menit sebelum azan. Ya, ini merupakan cara yang baru menyelisih petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW telah memberikan keringanan kepada kita. Apabila waktu azan masih bisa kita untuk makan sahur. Ya. Jadi menetapkan waktu imsak 15 atau 10 menit sebelum azan ini merupakan cara yang menyelisihi contoh Rasulullah SAW. Dan mereka telah melarang kaum muslimin untuk makan sahur yang tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita tanya kepada mereka, ya mereka otomatis telah mengamalkan cara tersebut tidak berdasarkan ilmu. Kalau kita tanyakan dalil kepada mereka,
Adakah dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan imsak 15 menit sebelum azan? Maka kita akan mendapati mereka diam 1000 bahasa. Mereka tidak punya dalil sama sekali. Yang justru dalil ada adalah imsak, berhentinya kita makan itu ketika azan. Itu pun apabila kita masih makan, terus kita lanjutkan. Ya. Terus kita makan apabila kita mendengarkan azan. Ini bagi orang yang masih makan. Tapi kalau orang sudah selesai makan azan, maka dia tidak boleh makan lagi. Apabila orang sedang makan azan, dia teruskan makannya. Inilah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jikalau kalian mengikuti kebanyakan orang awam yang beramal tanpa ilmu di muka bumi itu, maka niscaya mereka semua akan menyesatkan kalian. Jadi wattabi ma unzila ilaika min rabbik, yang diikuti itu adalah dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah al-Islam. Al-Islam kata Ibnu Abbas, ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh, ibadah, ketaatan, itu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kebanyakan orang mengamalkannya. Apalagi mereka orang awam, tidak paham tentang perkara agama. Jadi kita ikuti adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab puasa berikutnya adalah yang kedua, hendaknya kita menahan diri dari berkata-kata kotor. Ya, menahan diri dari perbuatan yang lagu, yang sia-sia. Menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak bermanfaat. Berkata jorok. Ya. Jadi bagi orang berpuasa, hendaknya menghindari dari hal-hal tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatu fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kita selesaikan hadis ini. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor atau melakukan perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat, maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minum. Artinya puasanya itu dia hanya tidak makan dan tidak minum saja. Dia tidak mendapatkan keutamaan daripada puasa pada bulan Ramadan. Puasanya tetap sah. Ya. Dia tetap mendapatkan pahala puasa pada bulan Ramadan. Akan tetapi keutamaannya hilang. Ya, keutamaan dia berpuasa pada bulan Ramadan itu hilang. Kemudian berikutnya, hendaknya dia meningkatkan amal soleh pada bulan Ramadan. Ya, kita singkat aja. Di bulan Ramadan hendaknya ditingkatkan amal soleh seperti zikir, tadarus Al-Quran. Kemudian hendaknya dia menyegerakan berbuka. Ya, disegerakan untuk berbuka. Kemudian berikutnya adalah hendaknya dia berbuka dengan kurma atau dengan makanan-makanan yang ringan, dengan yang manis. Ini disunahkan. Kemudian terakhir, ketika dia berbuka puasa, hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa zahabat dama'u wa batallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa berbuka puasa sebenarnya. Sebelum makan kita membaca bismillah. Habis makan maka bacanya zahabat dama'u wa batallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang sahih. Adapun hadis yang masyhur yang telah kita ketahui bersama yaitu tentang bacaan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Ini bacaan ini hanya diajarkan oleh manusia saja. Ya, memang artinya bagus, tapi bacaan doa ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebaik-baik petunjuk wa khairul huda huda Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan bacaan dhahabat dama'u wa batallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah. Berhubung waktu telah selesai, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagi Anda yang berkesempatan untuk tanya jawab,
Bagi ada yang kurang jelas silakan bertanya, langsung angkat tangan aja. Belakang Pak, silakan. Langsung aja Pak. Pak, kalau bertanya pengertian dari berkah itu apa? Berkah ya Pak ya? Pengertian berkah, oke. Yang kedua, itu tadi insaf itu asalnya dari mana itu Pak? Atau siapa orang atau ulama yang ada meletakkan itu pesan? Baik. Yang pertama, pengertian daripada barokah ini dijelaskan para ulama. Barokah, secara bahasa apa itu barokah? Dalam bahasa Indonesia, barokah artinya berkah. Jadi sulit kita menerjemahkan, mentranslate Arab ke Indonesia, karena memang barokah itu bahasa Indonesia juga berkah. Nah, dijelaskan para ulama, berkah itu adalah sesuatu yang seseorang apabila mengamalkannya, dia dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu amalan yang Nabi SAW katakan barokah, apabila kita mengamalkannya, kata para ulama, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berkah itu adalah sesuatu yang apabila kita mengamalkannya, dia akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, al-imsak. Dari manakah asal imsak? Yang jelas imsak ini menetapkan 10 atau 5 menit sebelum azan bukan dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Entah itu dari ulama, entah itu dari orang awam, entah itu dari siapapun dia, yang jelas ini tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW. Baik itu perkataan Imam Bukhari, baik itu Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik. Apabila mereka mengatakan sesuatu menyelisih petunjuk Nabi Muhammad SAW, wajib kita tinggalkan perkataan mereka. Ya, para ulama telah sepakat mengatakan, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi fadribu qawli ila al-jidar." Apabila telah ada hadis, saya berpendapat sesuai dengan hadis tersebut, kata Imam Syafi'i. Adapun ucapan saya lempar ke arah tembok. Jadi intinya yang kita amalkan itu adalah sesuai dengan hadis. Yang tidak sesuai dengan hadis, wajib kita tinggalkan. Entah itu ucapan para ulama, entah itu perkataan manusia, ataupun siapapun dia. Jadi imsak ini berasal dari kata amsaka yumsiku, artinya menahan. Dia menahan diri daripada makan dan minum. Jadi waktunya itu pas waktu azan. Ini waktu imsak. Jelas Pak? Baik. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, apakah niat puasa boleh diniatkan selama sebulan penuh di awal Ramadan? Ini diselisih oleh para ulama. Apakah puasa itu kita niat pada awal bulan Ramadan untuk 1 bulan penuh, atau niatnya itu setiap harinya? Ada yang berpendapat mengatakan setiap memasuki setiap hari di bulan Ramadan harus diniatkan. Hari ini kita niatkan tadi subuh, besok kita niatkan nanti subuh lagi, dan seterusnya. Ada yang berpendapat demikian. Ada pendapat yang mengatakan cukup niat 1 hari untuk 1 bulan penuh. Anak berpendapat, tapi anak tidak menyalahkan pendapat yang lain. Anak berpendapat cukup dia meniatkan 1 hari untuk 1 bulan penuh. Karena yang namanya niat adalah keinginan. Dalam bahasa Arab, niat itu adalah keinginan, kehendak seseorang untuk melakukan suatu amalan. Jadi ketika seorang berkehendak, berkeinginan untuk melakukan suatu amalan, maka dia telah meniatkan. Nah, sebelum masuk ke bulan Ramadan, adakah di antara kita mengatakan, saya puasa 1 minggu saja, saya puasa 2 minggu saja? Tidak ada. Pasti keinginan kita itu berpuasa selama 30 hari full selama bulan Ramadan. Nah, barang siapa yang punya keinginan demikian, maka dia telah meniatkan. Dan barang siapa yang meniatkan, innamal a'malu binniyat, seseorang telah mendapatkan amalan atau ibadah apabila sesuai dengan niatnya. Ya, apabila dia niatkan 1 hari untuk 1 bulan penuh, maka dia dapat pahala 1 bulan penuh tersebut. Jadi innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung daripada niatnya. Terkait dengan berbuka puasa, kalau dia tidak tahu waktu sudah masuk atau belum untuk berbuka, lalu dia berbuka ternyata belum tiba waktunya, apakah puasanya sah hari itu? Baik, perkaranya kapan waktu berbuka puasa. Nah, kita juga katakan waktu berbuka puasa di tengah-tengah kaum muslimin juga ini masih ada yang keliru.
Ya, kita tidak salahkan mereka karena ilmu mungkin belum sampai kepada mereka. Waktu sebenarnya itu adalah ketika tenggelamnya matahari. Ketika tenggelamnya matahari. Perhatikan hadis Nabi SAW. Nabi SAW telah memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk mengumumkan bahwasanya waktunya telah berbuka puasa. Maka Bilal bin Rabah mengatakan, wahai Rasulullah, ujung daripada matahari masih nampak. Rasulullah tetap memerintahkan waktu berbuka puasa telah sampai. Ini menunjukkan bahwasanya waktu buka puasa itu ketika tenggelamnya matahari. Ya, Hilal bin Rabah ini mengira belum saatnya berbuka karena masih ada yang terang. Tapi Nabi SAW memerintahkan untuk berbuka karena matahari telah tenggelam. Ya, sekarang berapa jaraknya antara azan dengan tenggelamnya matahari? Itu mungkin 7-8 menit. Berarti 7-8 menit kita sudah lewatkan waktu iftarnya, waktu buka puasa. Padahal Nabi waktu buka puasa. Padahal Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin idza ta'ajjalu fil iftar. Manusia akan senantiasa di dalam kebaikan apabila mereka itu mempercepat berbuka puasa. Jadi waktu buka puasa ketika tenggelamnya matahari, maka kita berbuka. Ya. Tetapi bagusnya, ya walaupun sesunah sebenarnya adalah ketika matahari tenggelam. Ya. Tapi supaya tidak mencuat fitnah di antara kaum muslimin, tidak mengapa kita mengikuti waktu kaum muslimin. Ya, supaya ada kebersamaan di antara kita dan supaya tidak ada perselisihan di antara kita. Jadi tidak mengapa walaupun sebenarnya itu waktu buka puasa ketika tenggelamnya matahari. Ya, cukup Ustaz, karena waktu udah jam 1. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.